Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Diastari dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kelainan letak janin pada kehamilan. Pertama, kita ketahui dulu apa itu letak janin. Letak janin adalah bagaimana sumbu janin terhadap sumbu ibu. Ada dua kelainan letak, yaitu ada letak sungsang dan letak lintang. Langsung saja kita bahas yang pertama, ada letak sungsang. Letak sungsang adalah persalinan pada bayi dengan presentase bokong, di mana bayi letaknya sesuai dengan badan ibu. Kepala berada pada fundus uteri, sedangkan bokong merupakan bagian terbawah di daerah pintu simfisis atau panggul. Menurut Sarwono 2010, pada kehamilan tua sekitar 8-9 bulan, letak janin dalam rahim dengan kepala di atas dan bokong atau kaki di bawah. Bayi letak sungsang lebih sukar lahir karena yang lahir terakhir adalah bagian kepala. Klasifikasinya ada 3, yaitu ada letak bokong murni atau frank bridge, lalu yang kedua ada letak bokong kaki atau complete bridge, yang ketiga ada letak kaki atau incomplete presentation. Bisa dilihat gambarnya. Jadi yang pertama, letak bokong murni adalah bokong yang menjadi bagian depan, kedua tungkai lurus ke atas. Lalu yang kedua ada letak bokong kaki. Letak bokong kaki ini di samping bokong teraba kaki, biasa disebut letak bokong kaki sempurna, jika di samping bokong teraba kedua kaki. Yang ketiga ada letak kaki atau incomplete presentation, yaitu presentasi kaki. Lalu ada etiologi. Etiologi ini terbagi menjadi 2 sudut, yaitu ada dari sudut janin, lalu ada dari sudut ibu. Yang pertama ada dari sudut ibu. Ada multiparitas. Multiparitas itu adalah ibu yang telah melahirkan 2-4 kali. Lalu ada plasenta previa. Plasenta previa ini ketika plasenta menutupi pembukaan pada leher rahim. Jadi posisi kepala akan mencari tempat yang lebih lenggang. Lalu ada panggul sempit. Jadi bagian kepala memenuhi daerah fundus uteri. Selanjutnya ada dari sudut janin, tali pusat pendek atau lilitan tali pusat. Pada dasarnya tali pusat itu fungsinya menahan bayi. Jika terlalu pendek atau terlilit, membuat bayi sulit lahir. Yang kedua ada hidrosefalus atau anencefalus, yaitu penumpukan cairan pada rongga otak yang menyebabkan tekanan membesar, lalu ukuran kepala menjadi besar. Lalu ada hidramnion atau oligohidramnion. Hidramnion adalah cairan ketuban yang berlebihan. Jadi janin leluasa bergerak meskipun sudah memasuki trimester 3. Selanjutnya ada kehamilan kembar. Kehamilan kembar sudah pasti menjadi penyebab dari letak sungsang. Karena kehamilan kembar masing-masing posisi janin akan mencari tempat yang nyaman dan berbalikan. Patofisiologi letak sungsang. Pada kehamilan sampai kurang lebih 32 minggu, jumlah air ketuban relatif lebih banyak, sehingga memungkinkan janin bergerak dengan leluasa. Dengan demikian, janin dapat menempatkan diri dalam presentasi kepala, yaitu jadi letak sungsang. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini ada 2, yaitu pada janin dan pada ibu. Pada ibu ada perdarahan, robekan jalan lahir, dan infeksi. Lalu pada janin ada asfiksia bayi, yaitu kemacetan persalinan, perdarahan, atau edema jaringan otak, kerusakan medula oblongata, kerusakan persendian tulang leher, atau kematian bayi dengan asfiksia berat. Lalu ada trauma persalinan yang meliputi dislokasi fraktur, persendian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penata laksanaan letak sungsang. Ada 2, yaitu melahirkan bahu dan lengan, lalu ada melahirkan kepala. Pertama kita bahas dulu yang melahirkan bahu dan lengan. Sebenarnya cara ini ada banyak, namun saya pilih yang mudah dimengerti menurut saya. Setelah sumbu bahu janin berada dalam ukuran belakang, tubuhnya ditarik ke bawah, lalu dilahirkan bahu serta lengan belakang. Setelah itu janin diputar 90 derajat sehingga bahu depan menjadi bahu belakang. Lalu dikeluarkan seperti biasa menurut cara Lovset. Kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya melahirkan kepala. Tangan kanan mengadah perut dan dada serta 2 jari
Diletakkan di leher, menunggang kuda. Tangan kiri menolong menekan di atas simfisis menurut cara Desno. Lalu kelainan letak yang kedua adalah letak lintang. Letak lintang adalah suatu keadaan di mana janin melintang di dalam uterus dengan kepala pada sisi yang satu, lalu bokong berada di pada sisi yang lain, menurut Wikjo Sastro 2011. Jadi pengertian letak lintang adalah suatu keadaan di mana janin melintang dalam uterus dengan sumbu panjang anak tegak lurus atau hampir tegak lurus pada sumbu ibu. Lalu ada klasifikasinya, ada dua, yaitu letak kepala dan letak punggung. Letak kepala bisa kita lihat gambarnya, jadi kepala bisa berada di dalam sebelah kiri ibu atau berada di sebelah kanan ibu. Lalu ada letak punggung, terletak di sebelah depan ibu, terletak di sebelah belakang ibu, terletak di sebelah atas ibu, dan terletak di sebelah bawah ibu. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi dari letak lintang yang pertama adalah relaksasi berlebihan dinding abdomen. Akibat multiparitas yang tinggi menyebabkan otot uterus dan perut kendor mengakibatkan kurangnya fiksasi posisi pada janin karena ibu telah melakukan banyak persalinan. Lalu yang kedua adalah kelahiran prematur atau prematuritas. Yang ketiga ada bentuk uterus abnormal, uterus arcatus dengan adanya kecekungan pada fundus uteri sehingga diameter transversal uterus lebih pendek dari diameter longitudinal uterus. Lalu yang keempat ada hidramnion, cairan amnion yang berlebihan mengakibatkan mobilitas janin yang lebih leluasa. Seperti yang kita jelaskan tadi, di atas hidramnion adalah banyaknya ketuban yang terdapat pada janin, lalu membuat janin lebih leluasa untuk bergerak. Lalu yang terakhir adalah tali pusat pendek. Pada dasarnya letak jadi menyesuaikan dengan panjangnya atau pendeknya tali pusat. Lalu ada patofisiologi. Patofisiologi dari letak lintang yaitu relaksasi abdomen pada perut yang menggantung, menyebabkan uterus beralih ke depan. Lalu sehingga menimbulkan defleksi sumbu memanjang bayi menjauhi sumbu jalan lahir, menyebabkan terjadinya posisi oblik atau melintang. Maka terjadinya letak lintang. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ada bagi ibu dan bagi janin. Bagi ibu, yaitu bahaya yang mengancam adalah ruptur uteri, baik spontan atau sewaktu versi dan ekstrasi. Lalu ada partus lama, yaitu pengeluaran proses kelahiran selama lebih dari 18 jam. Lalu ada ketuban pecah dini. Dengan demikian, mudah terjadi infeksi intrapartum. Lalu ada bagi janin. Yang pertama adalah prolapsus funiculi. Prolapsus funiculi adalah tali pusat menumbung, tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati batas bawah terendah janin dalam lahir. Lalu ada trauma partus. Bayi bisa mengalami patah tulang, memar, terutama di bagian kepala, leher, dan bahu. Lalu ada hipoksia karena kontraksi uterus. Janin tidak mendapat cukup oksigen untuk mempertahankan fungsi tubuh. Lalu yang terakhir adalah ketuban pecah dini. Selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan menurut Saifuddin 2006 meliputi ada dua, yaitu posisi niches, yaitu posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dari dada menempel pada kasur. Pada kehamilan 28-30 minggu, dilakukan posisi niches sebanyak 3-4 kali selama 25 menit. Lalu yang kedua ada posisi Trendelenburg, yaitu berbaring dengan posisi kepala ibu lebih rendah daripada kaki. Lalu ada penata laksanaan menurut Chapman 2006 meliputi yang pertama ada versi sefalik eksternal. Jadi metode ini kita mengubah posisi janin menggunakan luar tubuh ibu. Kita menggunakan tangan dan dapat dilakukan pada umur kehamilan 34-36 minggu untuk primigravida dan umur kehamilan lebih dari 38 minggu untuk multigravida. Lalu yang kedua ada versi sefalik internal. Nah, karena sering dianggap berbahaya bagi ibu yang versi sefalik eksternal tadi, maka seksio cesaria atau persalinan sesar sering menjadi pilihan.
diindikasikan bila ada hal-hal berikut. Yang pertama ada tali pusat penumbung, lalu ada versi cephalic eksternal yang tidak berhasil, lalu yang terakhir ada persalinan telah lanjut atau ketuban pecah. Selanjutnya ada asuhan keperawatan teoritis, sectio caesarea dengan indikasi kelainan letak. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian ini meliputi pengumpulan data yang berisi identitas, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat HPHT atau hari pertama, haid terakhir. Lalu ada riwayat kesehatan, riwayat kehamilan dahulu, dan pengkajian nifas. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, yaitu yang meliputi keadaan umum, lalu tanda-tanda vital, dan melakukan head to toe, terutama pada bagian abdomen. Lalu yang kedua ada analisa data. Analisa data adalah kemampuan kognitif yang mengembangkan daya berpikir dan penalaran yang dipengaruhi pengalaman meliputi data subjektif dan data objektif menurut Perry dan Potter 2012. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang sering muncul pada sectio caesarea dengan indikasi kelainan letak. Yang pertama ada gangguan rasa nyaman atau nyeri, berhubungan dengan kerusakan jaringan otot dan sistem saraf yang ditandai dengan keluhan nyeri, ekspresi wajah menyeringai. Lalu yang kedua ada gangguan eliminasi miksi atau retensi urin, berhubungan dengan trauma mekanik, manipulasi pembedahan, adanya edema pada jaringan sekitar dan hematom. Lalu kelemahan pada saraf sensorik dan motorik. Yang ketiga ada kurang pengetahuan tentang efek pembedahan dan perawatan selanjutnya berhubungan dengan salah dalam menafsirkan informasi dan sumber informasi yang kurang benar. Lalu ada intervensi. Pertama dari diagnosa gangguan rasa nyaman atau nyeri berhubungan dengan kerusakan jaringan otot dan sistem saraf. Di antaranya ada kaji tingkat rasa nyaman sesuai dengan tindakan nyeri. Lalu ajarkan teknik relaksasi seperti menarik nafas dalam, bimbing untuk membayangkan sesuatu. Lalu kaji tanda-tanda vital. Lalu yang kedua ada diagnosa keperawatan gangguan eliminasi miksi berhubungan dengan trauma mekanis. Di antaranya ada catat pola miksi dan monitor pengeluaran urin. Lalu ada lakukan palpasi pada kandung kemih, observasi adanya ketidaknyamanan dari rasa nyeri. Lalu yang terakhir ada diagnosa keperawatan, kurangnya pengetahuan tentang perawatan luka operasi. Intervensinya adalah jelaskan bahwa tindakan sectio caesarea mempunyai kontraindikasi yang sedikit tapi membutuhkan waktu yang lama untuk pulih, menggunakan anestesi yang banyak, dan memberikan rasa nyeri yang sangat setelah operasi. Lalu jelaskan dan ajarkan cara perawatan luka bekas operasi yang tepat. Lalu ada implementasi. Implementasi atau pelaksanaan adalah perwujudan dari rencana tindakan yang telah ditentukan dengan maksud agar kebutuhan klien terpenuhi secara optimal. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah tahap terakhir asuhan keperawatan. Pengertiannya menurut Pori and Peter 2010, evaluasi merupakan suatu proses yang terjadi saat perawat melakukan kontak dengan klien. Tujuan dan hasil yang diharapkan akan memberikan kriteria objektif yang dibutuhkan untuk melihat respon klien terhadap pelayanan. Baik, sekian dari presentasi saya. Apa ada salah kata dan salah sikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I'ma give it every way you tell me to.